Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang luar biasa Tuhan memberikan kami waktu untuk mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Bantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman kebenaran yang kami dengar dan renungkan menjadi dalam kehidupan beriman kami di hadirat-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan dari Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai dengan 4 ini, kita merenungkannya dengan tema pemulihan. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah. Yesaya menubuatkan tentang pengharapan di masa yang akan datang. Pada saat kemuliaan Allah dinyatakan, maka akan terjadi perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Saat Allah hadir dan bekerja di tengah-tengah umatnya, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Duka cita menjadi sukacita, baik pada satu orang maupun pada sekelompok orang. Rasa tangis menjadi tari-tarian bahwa Tuhan akan mengadakan pemulihan. Karena itu, saudara-saudara, kita perlu menaikkan doa agar Allah hadir dan menyatakan kemuliaannya, khusus pemulihannya, sehingga ada perubahan dalam kehidupan yang kita jalani. Baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Pada bacaan ini, Nabi Yesaya memberitahu umat Allah bahwa pada saat itu ada 3 kelemahan yang menjadi penghalang mereka untuk datang berdoa kepada Tuhan, menerima pemulihan dari Tuhan. Sekali lagi, ada 3 yang menjadi kelemahan bagi mereka. Dan Nabi Yesaya mengingatkan supaya mereka menjauhkan itu dari diri mereka, supaya mereka dapat bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga mereka memperoleh keberhasilan hidup. 3 hal itu yang pertama. Mereka lemah lesu. Tangan secara jasmani adalah tangan yang kita pakai untuk bekerja. Tangan secara rohani adalah tangan yang kita gunakan untuk melayani kehendaknya. Tangan yang lemah menjadi penghalang bagi kita untuk bekerja maupun melayani. Karena itu kita perlu Tuhan. Untuk apa? Untuk menguatkan tangan kita. Itu ada, bisa kita bandingkan di Ibrani 12 ayat 12. Itu yang pertama. Yang kedua, lutut yang goyah. Hal ini menyebabkan seseorang tidak dapat berjalan dengan lurus dan baik, sehingga mudah jatuh serta sukar untuk maju. Secara rohani, lutut yang lemah disebabkan karena kurang berdoa, kurang baca firman, kurang bernyanyi bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus sujud berlutut menyembahnya. Hanya dengan cara itulah lutut kita dapat dipulihkan, dikuatkan kembali. Dengan berdoa berarti kita bersandar kepada Tuhan, sehingga ada kemenangan, ada kekuatan, dan sukacita bagi kita. Kelemahan yang ketiga ialah tawar hati. Tawar hati artinya tidak mempunyai gairah atau semangat lagi.
Tawar hati adalah hal yang paling buruk dari ketiga kelemahan ini. Tadi pertama kelemahannya yaitu lemah lesu. Yang kedua lututnya yang goyah. Dan yang ketiga tawar hati. Saudara-saudara, akhir-akhir ini ada banyak hal yang membuat kita tawar hati. Ada banyak hal yang membuat kita jadi tidak lagi bersemangat dalam kehidupan ini. Saudara, jangan biarkan itu menggerogoti diri kita. Yang tawar hati pasti akan kecil kekuatannya. Kita tidak boleh tawar hati. Banyak penyebab orang menjadi tawar hati. Misalnya kesukaran, kejenuhan, dan sebagainya. Sekali lagi, jangan kita membiarkan itu merasuki kehidupan kita. Jika ini terjadi, kita perlu dipulihkan oleh Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, karena Ia akan menegakkan kita kembali. Saudara-saudara, hanya dengan persekutuan kita dengannya lah, maka kita akan merasakan pemulihannya. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia akan datang dalam kehidupan kita. Kita biarkan dia masuk ke dalam kehidupan kita sehingga kita merasakan sukacita yang terhingga dalam kehidupan kita. Selamat mendekatkan diri kepada Tuhan, selamat menerima pemulihannya. Tunggu nantilah bahwa dia akan datang untuk memulihkan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Menguatkan kami kembali bahwa ketika Engkau kami nantikan, Engkau akan datang, maka disitulah kami akan dipulihkan oleh-Mu. Biarlah hati kami yang telah menjadi tawar, lutut kami yang goyah, dan kami tidak menjadi lemah, lesu dalam hidup ini. Tuhan, kami memohon, apapun yang membuat kami lemah, tidak berdaya, jauhkanlah itu dari diri kami, dan sungguh kami memohon Tuhan pulihkan keadaan kami, agar hidup kami senantiasa memuji, memuliakan akan Engkau. Terima kasih Allah Bapa di surga atas firman-Mu, kekuatan, sukacita, penghiburan, damai, sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia. Kiranya itulah yang menaungi hidup kami. Ini doa, ini syukur kami. Amin.